Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan dan rasanya kayak baca bahasa alien? Tenang, hari ini kita akan bedah bareng-bareng, layaknya seorang mentor, gimana caranya mengungkap cerita di balik angka-angka. Dan pasien kita kali ini adalah raksasa properti, PT Sumarekon Agung Tbk, atau yang kita kenal dengan kode saham SMRA. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ceritanya Anda lagi lihat-lihat saham, terus muncul nih kode SMRA, mungkin karena ada berita bagus atau ada temen yang rekomendasiin. Tapi sebelum buru-buru pencet tombol buy, investor yang cerdas itu ngapain dulu sih? Jawabannya, teman-teman, ada di dokumen yang seringkali dianggap ngebosenin ini, laporan keuangan tahunan. Ini adalah sumber kebenaran, bukan sekedar rumor atau berita heboh sesaat. Yuk kita jadi detektif bareng, kita kulik sama-sama ceritanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Namanya neraca atau balance sheet. Anggap aja ini KTP-nya perusahaan. Ini tuh kayak foto selfie keuangan SMRA di satu momen spesifik, yaitu pada tanggal 31 Desember 2025. Dan coba lihat angkanya, gede banget. Total aset SMRA, ini artinya semua yang mereka punya ya, dari tanah, gedung, sampai uang kas, itu nilainya 38,3 triliun rupiah. Wow! Aset segitu gedenya jelas keren banget. Tapi pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, di sisi lain neraca kita lihat ada yang namanya liabilitas atau gampangnya utang. Jumlahnya 22,3 triliun rupiah. Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Kalau kita ambil total aset tadi, terus kita kurangi sama total utangnya, kita dapat ekuitas. Inilah harta bersih yang benar-benar jadi haknya para pemegang saham. Angkanya 16 triliun rupiah. Oke, kalau neraca tadi itu ibarat KTP atau foto selfie, nah laporan laba rugi ini lebih mirip rapor tahunan. Dokumen ini ngasih tahu kita gimana sih performa bisnis SMRA selama setahun penuh, dari Januari sampai Desember 2025. Di baris paling atas rapor ada nilai penjualan atau pendapatan. Ini total duit yang masuk ke kantong perusahaan sebelum dipotong biaya-biaya. Di tahun 2025 angkanya 8,76 triliun. Kelihatan ya ada penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,62 triliun. Ini catatan penting nih buat kita. Pendapatan gede itu bagus ya kan? Tapi sebagai investor kita harus lebih kritis. Pertanyaan kita adalah, dari duit segitu banyak, setelah dipakai buat bayar gaji karyawan, beli bahan, bayar bunga utang, bayar pajak, sisanya berapa sih yang benar-benar jadi untung? Dan inilah jawabannya, 1,19 triliun rupiah. Inilah laba bersihnya SMRA di tahun 2025. Angka inilah, keuntungan real inilah yang nanti bakal nambahin harta bersih perusahaan yang kita lihat di neraca tadi. Semuanya nyambung kan? Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Asetnya segini, untungnya segitu. Sekarang saatnya jadi detektif lagi. Kita mau tahu dari mana sih sebenarnya duit 8,7 triliun itu datang? Apa mesin uang utama mereka? Rahasia bisnis tuh seringnya ngumpet di bagian ini nih. Catatan atas laporan keuangan. Kelihatannya emang bikin pusing, isinya tulisan kecil-kecil semua. Tapi percaya deh, disinilah kita bisa nemuin mesin uang yang sebenarnya. Biar nggak pusing, saya sederhanain ya. Pendapatan SMRA itu intinya dari dua mesin. Mesin pertama, pengembang properti yang nyumbang 5,51 triliun, ini dari jualan rumah, ruko, tanah kafling. Mesin kedua, properti investasi sebesar 2,28 triliun, ini duit sewa dari mall, hotel, sama gedung kantor mereka. Nah, sekarang kita jadi benar-benar ngerti kan cara mereka cari duit? Sip, sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Ada istilah keren namanya nilai buku per saham. Gini deh bayanginnya, kalau hari ini SMRA bangkrut, semua asetnya dijual, semua utangnya dilunasin, nah sisa duitnya itu kalau dibagi-bagi ke tiap lembar saham, dapatnya berapa? Itu dia nilai buku. Cara ngitungnya gampang banget dan datanya udah kita pegang semua. Langkah pertama, kita ambil angka total ekuitas dari neraca tadi. Ingat kan? Langkah kedua, tinggal dibagi aja sama jumlah saham yang beredar. Simple. Dan hasilnya adalah 969 rupiah. Inilah nilai buku per saham SMRA. Angka ini jadi pegangan kita, patokan nilai wajarnya. Sekarang, Anda bisa bandingin angka ini sama harga sahamnya di pasar. Lebih mahal atau lebih murah? Nah, dari situ analisis Anda dimulai.
Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari sesi bedah laporan keuangan kilat ini? Yang paling penting, kita bukan cuma ngeliatin angka-angka loh. Kita belajar sebuah proses, sebuah cara berpikir buat menilai sebuah bisnis. Coba deh kita rekap. Cuma dalam beberapa menit, kita udah belajar baca neraca buat tahu seberapa besar perusahaannya. Kita analisis laba rugi buat ngecek mereka untung apa enggak. Kita bongkar mesin uang bisnisnya, dan bahkan kita udah bisa ngitung valuasi dasarnya pakai nilai buku. Ini tuh skill inti yang wajib dimiliki setiap investor loh. Sekarang Anda udah punya kacamata baru. Anda nggak lagi cuma lihat kode saham di layar, tapi Anda bisa melihat bisnis yang berjalan di baliknya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi beli SMRA atau enggak, tapi dengan skill baru ini, perusahaan mana yang bakal Anda bedah selanjutnya? Selamat menganalisis.